Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita seluruhnya pendengar Renungan Pagi pada channel YouTube Pendeta Mangatur Manurung. Semoga kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, penuh sukacita yang daripada Tuhan kita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita di dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyinya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, begitu banyak hal yang membuat kita takut. Kalau kita perhatikan situasi seperti sekarang ini, yakni pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami ketakutan. Takut bahwa ia bisa ketularan virus ini yang bisa membahayakan nyawa kita ataupun nyawa keluarga kita. Kita takut tidak mampu menjalani hidup ini dengan baik karena takut kehilangan pekerjaan. Takut usaha kita tidak bisa berjalan dengan baik sehingga kita takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Selain itu, kita manusia juga akan mengalami ketakutan jikalau melakukan suatu perbuatan salah, karena kesalahan yang kita lakukan akan mendapatkan hukuman, dan hukuman bisa mengancam keberadaan hidup kita. Pada dasarnya, ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman, suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Dari sudut psikologi, ketakutan adalah wajar, karena itu adalah salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun, ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketika kita terus dikuasai olehnya, sukacita dan damai sejahtera kita akan terampas. Dalam firman Tuhan saat ini, Yohanes yang mendapatkan wahyu ataupun penglihatan dari Tuhan merasakan ketakutan yang sangat besar ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam kekudusannya. Dikatakan tadi, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Sinar kemuliaan dan kekudusan Yesus menembus Yohanes. Ia jatuh tersungkur ke tanah seperti orang mati. Ini hendak menunjukkan bahwa Allah berdiam di dalam terang, di mana tidak ada orang berdosa yang bisa bertahan di sana. Penampakannya membuat manusia gemetar ketakutan karena terangnya menembus mata dan hati, dan terang itu membakar habis semua kepercayaan diri manusia. Namun, ketika Yohanes jatuh tersungkur dalam ketakutan karena penglihatan tersebut, Yesus mengulurkan tangannya ke atasnya, memberikan kekuatan kepadanya dengan mengatakan, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Yesus sang hakim membungkuk untuk meletakkan tangannya ke atas Yohanes yang terbaring seperti orang mati di tanah. Ia berkata, "Jangan takut." Yesus berkata kepada Yohanes secara langsung dan memberikan tugas arahan dan pimpinan kepada ia.
Suara Yesus ini memberikan kepada Yohanes keyakinan akan rahmat, kasih, keselamatan, kesegaran, kekuatan, perlindungan, dan tuntunan. Peristiwa ini mengajak kita untuk melihat apa yang sering Yesus lakukan ketika ia masih hidup di dunia ini. Ia memberikan penguatan dengan menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Ia meletakkan tangan ke atas seseorang, mereka akan disembuhkan, mereka akan disucikan, mereka akan diutus, dibangkitkan dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada yang tidak beres jikalau kita tidak pernah mengalami ketakutan. Namun, janganlah pula ketakutan yang menguasai hidup kita. Ketika kita takut untuk situasi sulit yang terjadi saat ini, mari datang kepadanya. Mintalah dalam doa kita, yakinlah, tangannya akan diletakkan di atas kita. Ia akan memberkati kita. Dengan demikian, dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan yang kita hadapi, kita akan dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapinya. Dia adalah Tuhan kita, yang penuh kasih, yang tidak berubah dari dahulu untuk sampai selama-lamanya. Oleh karenanya, janganlah takut, tetapi mari jalani kehidupan ini dengan rasa optimis dan penuh dengan syukur. Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang akan memampukan kita untuk menjalaninya. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Dan pada saat ini, saya juga mengajak kepada kita semua, pendengar renungan pagi, agar membawa di dalam doa Sinode Agung, Sinode Godang HKBP yang telah berlangsung sejak hari Rabu yang lalu sampai esok hari. Dan semoga terpilih pemimpin yang berkenan bagi Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi kita seluruh jemaatnya melalui gereja HKBP. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberikan penguatan kepada kami, agar kami tidak takut untuk apa yang boleh terjadi saat ini, terlebih ketika situasi sulit menghampiri kami. Karena kami yakin Tuhan yang menciptakan kami akan memelihara kami, memampukan kami untuk melewati persoalan-persoalan yang terjadi. Dan biarkan kami Tuhan hanya datang kepadamu, sehingga kami dimampukan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mau menyerahkan apa yang boleh kami lakukan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Sinode Agung, Sinode Godang HKBP yang boleh berlangsung sampai saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan hadir di sana, sehingga semua sinodestan boleh mengikuti kegiatan itu dengan baik. Mereka terhindar dari penyakit, terlebih COVID-19, dan boleh Tuhan terpilih para pemimpin yang akan membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik gereja-Mu, terlebih lagi menghadirkan damai sejahtera. Secara khusus, kami mau berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Mangatur Manurung. Biarkan Tuhan yang berkenan atas Amang Pendeta, sehingga ketika Tuhan berkenan, biarlah Amang Pendeta Mangatur Manurung boleh melakukan yang terbaik di dalam pelayanannya. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.